Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Agus Rianto, NIM 1261032022213 akan menjelaskan mengenai dasar legalitas hukum peradilan agama yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dalam pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama Islam merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 1 menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Salah satu alasan UU 7 tahun 1989 tentang peradilan agama diubah adalah bahwa peradilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan agama diperluas dalam UU 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syariah berkaitan dengan perubahan undang-undang peradilan agama. Kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang menyatakan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa saja yang dipergunakan dalam pembagian warisan. Dinyatakan dihapus ekonomi syariah dalam UU 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU 7 tahun 1989 tentang peradilan agama adalah perbuatan dan kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah. Dasar hukum UU 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang pertama, pasal 20, pasal 21, pasal 24, dan pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 9 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1989 Nomor 49 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400. Kemudian yang keempat, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 tahun 2004 Nomor 8 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338. Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yaitu yang pertama, peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu atau pasal 2. Yang kedua, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama
dan Pengadilan Tinggi Agama atau pasal 3 ayat 1. Yang kemudian nomor 3, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi atau pasal 3 ayat 2. Undang-Undang Aturan Hukum Acara Peradilan Agama disebutkan pada bab 4 Undang-Undang Peradilan Agama, di antaranya bahwa hukum acara yang berlaku di pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Sidang pemeriksaan dilakukan secara terbuka kecuali karena UU atau perintah hakim dan dapat dilaksanakan secara tertutup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai dasar legalitas hukum acara peradilan agama. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.